Ya. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi secara numerik atau numeris ya. Apa itu integrasi numerik dan mengapa harus kita lakukan? Integrasi numerik adalah singkatnya cara menghitung integral dengan pendekatan numeris ya. Hal ini dilakukan jika bentuk integralnya itu mengalami kesulitan di dalam penyelesaiannya. Banyak bentuk-bentuk integral yang cukup kompleks sehingga kita mengalami kesulitan atau kesukaran dalam penyelesaiannya. Yang kedua adalah jika data yang kita berikan itu dalam bentuk-bentuk numeris, bentuk angka-angka, sehingga kita lebih baik langsung menggunakan secara numeris ya. Jadi dalam hal penggunaan integrasi numerik itu dua pertimbangan tersebut, yaitu sulit jika diselesaikan secara analitis. Yang kedua, data yang ada adalah dalam bentuk angka-angka. Nah, contohnya begini ya. Kalau saya mempunyai suatu kurva ini fungsi X ya, yang dibatasi oleh suatu interval yaitu A sampai dengan B, maka yang disebut bentuk integral dari kurva interval A sampai dengan B dari suatu fungsi X dx adalah luasan yang dibatasi fungsi X itu sendiri pada interval A sampai dengan B ya. Jadi secara analitis bentuk integral dari fungsi X dx itu merupakan luasan dari bidang yang dibatasi oleh fungsi X pada interval A dan B ya. Jadi begitu. Nah, di contohnya misalnya yaitu adalah dalam hal ini misalnya integral dari A sampai B menjadi dari fungsi X dx ini fungsi X ini diintegralkan akan menjadi suatu yang berbentuk fungsi lain ya, jadi misalnya kalau X diintegralkan jadi setengah X kuadrat dan seterusnya ya. A sampai B sehingga hasilnya adalah fungsi B dikurangi fungsi A ya. Ini kalau secara analitis ya. Di dalam buku terbalik ya, ini fungsi A dikurangi fungsi B, seharusnya adalah yang atas dikurangi yang bawah ya. Contohnya adalah integral dari X kuadrat itu 0 sampai 3 dx ini akan menjadi sepertiga X pangkat 3 0 sampai 3 sehingga sepertiga X pangkat sepertiga 3 pangkat 3 pangkat 3 dikurangi 0 ya, sepertiga 0 pangkat 3 yaitu adalah 9 ya.
Contohnya seperti itu. Itu kalau secara analitis. Kadang-kadang kita menemui suatu bentuk integral dari suatu fungsi ini, itu bentuknya rumit ya. Sehingga kita kesulitan untuk mencari penyelesaiannya. Nah, berbagai pendekatan, berbagai cara, metode untuk menyelesaikan bentuk integral ini ya. Salah satunya kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu metode linear trapesium ya. Jadi jika menggunakan pendekatan secara numerik, kita ambil contohnya ini, saya ambil tadi, ini suatu fungsi begitu ya, mulai dari A hingga B. Caranya sama kalau tadi diintegralkan. Sekarang kita lihat dari numeris. Kita ambil pendekatan yang paling sederhana, yaitu adalah secara linear, di mana titik dari masing-masing interval, ini fungsi X ya, dihubungkan melalui garis lurus yang membentuk suatu trapesium. Sehingga bentuknya adalah dari integral A sampai B dari fungsi X dx, itu kalau secara numeris kita hubungkan menjadi bentuk trapesium. Rumusnya apa? Ya, kalau di STLTA adalah ini ditambah ini dibagi 2 dikalikan dengan tingginya ya. Sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 dikalikan dengan tingginya, yaitu tingginya adalah ini, kalau ini B ini A, berarti di sini adalah apa namanya, lebarnya B min A, kemudian sisi atas ditambah sisi bawah fungsi A dikurangi ditambah fungsi B dibagi 2. Ini adalah bentuk rumus trapesium ya. Itu yang sangat sederhana ya. Itu contohnya. Adalah menghitung saya tulis di sini aja. Kita menghitung I sama dengan 0 sampai 4 E pangkat 4 dx ya. Jika diselesaikan secara analitis, kita bisa menggunakan langsung integralnya adalah E pangkat 4, itu integralnya juga E pangkat 4, tapi bukan dikalikan 4 tapi dibagi 4 ya. Itu maaf, sorry, keliru, bukan E pangkat 4, batasannya yang sampai 4 ya. E pangkat X ya, integralnya juga E pangkat X 0 sampai 4 ya. Jadi sama dengan E pangkat 4 dikurangi E pangkat 0 ya. Ini bukan 0 ya, E pangkat 0. E pangkat 0 itu adalah 1 ya. Jadi bilangan pangkat 0 adalah 1 ya. Jangan ini 0 langsung di 0, keliru nanti ya. E pangkat 0 adalah 1 ya. Itu kalau secara analitis Anda bisa cari itu di kalkulator ya. Di kalkulator ada bilangan E, hasilnya adalah 53598
Ini kalau secara analitis ya. Jadi kalau secara apa namanya? Secara numeris kita menggunakan yang ini, yaitu I sama dengan B min A, berarti 4 kali 0 ya. 4 dikurangi 0 ya. B min A 4 kurangi 0. Fungsi A-nya adalah E pangkat A ya. Atau E pangkat 0 ya. E pangkat 0 ditambah batasannya E pangkat 4 ya, dibagi 2 ya. Hasilnya adalah 111963 ya. Jika selisihnya errornya adalah, kita ambil errornya adalah 53,598 dikurangi 111,1963 dibagi 53598 kali 100%, hasilnya adalah minus 107%. Jadi errornya itu sangat besar, lebih dari 100%. Ini memang apa namanya, kelemahan dari pendekatan secara trapesium ya. Terutama kalau kurva itu mempunyai kelengkungan yang tinggi ya. Jadi laju perubahan atau kemiringan perubahan kemiringan sangat tinggi ya, seperti E pangkat 4 nih, itu makanya akurasinya sangat rendah ya. Lain kalau kita apa namanya, kurvanya itu relatif lurus ya, misalnya parabola tapi yang di sebelah dekat asimtot itu relatif lurus, tapi yang mendekati pusat dia melengkung tinggi, lengkungannya kalau orang Jawa bilang nekuk banget, nah gitulah ya itu. Nah itu akan mengakibatkan error yang sangat tinggi. Tapi lain kalau kurvanya itu mendekati garis lurus, nah itu errornya. Kita lihat di sini ya, kita lihat di sini harusnya kan sampai ke kurva ini, ke lengkung ini, tapi karena dengan trapesium ya hanya sebatas trapesium ini, sehingga errornya ini. Nah ini kalau jumbul ke sini lagi, errornya tambah besar lagi ya. Itu kemungkinan itu. Saya kira itu dulu.